Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iwan Kazoku. Di video kali ini saya mau bercerita minasang bahwa saya udah lulus gitu ya, ujian tahun pertama di Jepang. Dan alhamdulillah saya diperpanjang kontraknya gitu minasang. Karena kalau di Jepang itu setiap tahunnya itu ada ujiannya minasang. Kalau misalkan nggak lulus, tanda tanya gitu kan, apakah bisa dilanjut atau enggak. Makanya tonton channel ini terus ya, jangan sampai di skip minasang biar nggak salah paham. Jadi sekarang itu saya udah ada di Koeng minasang, yang mana lokasinya tuh deket banget sebenarnya dari asrama saya minasang. Tapi sekarang adalah pertama kalinya saya datang ke sini minasang, karena sebelum-sebelumnya tuh si gerbangnya ditutup gitu ya. Jadi saya nggak tahu bahwa ini tuh umum, dibuka untuk umum atau nggak boleh gitu untuk umum minasang. Lokasinya tuh kayak gini enak banget. Ini kalau misalkan lagi musim panas gitu ya, buat nongkrong, buat ngopi, buat ngerokok, enak banget sini. Tapi di sini boleh ngerokok atau enggak saya belum tahu ya minasang. Paling nanti kita coba tanya aja ke orang-orang yang lewat di sini, atau apa, ada petugasnya mungkin ya, petugas kebersihan dan lain-lain di sini, nanti kita tanya. Konnichiwa barudak ya. Di video kali ini saya mau berbagi kesenangan diri saya sih sebenarnya minasang, tapi ini akan mengedukasi ke kalian juga gitu. Kalian, khususnya buat kalian yang belum ujian tahunan di Jepang, kemudian yang masih di Indonesia yang belum dapat pekerjaan tapi masih belajar di LPK kayak gitu minasang. Dan ini dia, saya udah mendapatkan sertifikatnya minasang. Ini adalah sertifikat bahwa saya telah lulus di tahun pertama. Dan 1,5 bulan ke belakang saya udah tanda tangan kontrak yang baru lagi minasang, perpanjangan kontrak gitu. Dan alhamdulillah, jadi saya udah masuk Nigo ya minasang, masuk tanda tangan kontrak tahun kedua gitu. Nah, untuk tahun kedua ke tahun ketiga saya juga belum tahu apakah ada ujian yang memang harus saya jalani dan wajib lulus gitu kan minasang. Kalau nggak lulus saya langsung pulang gitu. Kalau misalkan ujian yang kemarin saya laksanakan gitu minasang, itu adalah ujian tahun pertama. Nah, buat minasang, misalkan ya di Indonesia yang masih di LPK, bener nggak sih gitu ya, di Jepang tuh kalau misalkan kita kerja, selain dari bekerja itu ada ujian lagi gitu kan yang harus kita tempuh. Berarti otomatis kita selain dari bekerja itu harus belajar gitu minasang. Dan jawabannya betul banget gitu minasang. Ya sebenarnya sih ujiannya nggak susah-susah amat sih minasang menurut saya ya. Karena memang negara Jepang membutuhkan pekerja, kemudian si perusahaan juga kan kalau misalkan kita pulang rugi juga dong minasang kayak gitu. Tapi pada intinya kalau di Jepang itu si pengujinya itu benar-benar tegas loh minasang. Saya aja sampai kayak terbawa suasananya tuh, yang tadinya biasa-biasa aja lah ujiannya gitu kan. Lihat teman-teman juga kayak biasa aja gitu, yang di vlog-vlog gitu kan lagi nyerita-nyerita review tentang ujian magang tahun pertama kayak gitu ya minasang. Tapi pas saya ketemu sama pengujinya itu benar-benar tegas minasang. Dan ya pada intinya gimana ya, si penguji ini tuh emang baik, tapi dengan caranya itu, cara ngobrolnya, kemudian memaparkan penjelasannya ujiannya kayak gini kayak gini kayak gini, step by stepnya gitu minasang, itu benar-benar tegas bahwa kalau misalkan ada satu pelanggaran atau sedikit pelanggaran aja nanti ada penalti minasang. Yang mana kalau kita dapat penalti di satu cabang ujian ini misalkan ya, dari ujian tahun pertama ini ada 4 cabang misalkan minasang ya. Ada yang praktek ini, praktek A, praktek B, kemudian ada yang ujian tertulis dan ada ujian praktek D kayak gitu ya minasang. Misalkan ya. Jadi di antara salah satu itu minasang, nanti misalkan kalian dapat penalti nih. Jadi di salah satu ujian yang A misalkannya kamu dapat penalti, jadi di ujian A ini kamu nggak bisa ngelanjutin minasang, otomatis kamu itu gugur di ujian A gitu ya, langsung loncat ke ujian yang selanjutnya. Berarti ada 3 ujian yang lain ya minasang yang belum ditempuh gitu ya. Dan ini adalah cerita yang sangat luar biasa minasang, yang mana saya selalu dapat pengalaman yang sangat luar biasa nih minasang, karena saya bisa berbagi juga pengalamannya ke kalian. Saya pribadi ini minasang dapat penalti kayak gitu. Dapat penaltinya itu minasang saya di ujian yang kedua ya, ujian yang mana Cakudatsu kayak gitu. Kenapa saya dapat penalti? Karena minasang harus kalian ketahui, yang menentukan kelulusan kalian ujian itu bukan diri kalian aja minasang, tapi karena kita ini di bekerja kelompok sesuai arahan.
Jadi orang yang mengarahkannya itu juga wajib benar minasan. Uh, dan dikarenakan saya nih, di KAI saya minasan, sebelum melanjut ke cerita yang semakin mendalam gitu minasan. Di KAI saya itu, jadi saya orang Indonesia pertama kali ya. Saya orang Indonesia pertama kali bersama satu rekan teman saya dari Indonesia juga. Jadi berdua bareng ke perusahaan ini bergabung gitu ya. Bekerja di perusahaan ini, orang Indonesia pertama kali. Kemudian anak magang gitu, yang visanya magang itu saya juga yang pertama kali minasan di perusahaan ini. Jadi di perusahaan ini belum ada pengalaman gitu minasan ngurus anak-anak magang kayak gitu. Yang mana ujian tahun pertama yang saya laksanakan itu pertama kali, bagi perusahaan juga ini adalah pengalaman perusahaan yang pertama kali gitu mengikut sertakan pekerja magangnya untuk mengikuti ujian ini gitu minasan. Dan yang menjadi komarukotonya minasan adalah dimana kita tuh latihan sebenarnya ya di dalam jangka waktu 2 bulan ya, 2 bulan sebelum ujian tuh kita latihan ada sekitar 7 kali kita latihan praktek kemudian materi, tapi ternyata mereka juga sama gitu minasan nggak tahu gitu ya si yang sebenarnya SOP-nya tuh kayak gimana gitu kan, karena belum belum berpengalaman gitu si senseinya ini belum berpengalaman, yang ngajarin kitanya tuh belum berpengalaman kayak gitu minasan. Dan pada akhirnya ya kembali lagi ke topik, saya kena penalti itu di ujian yang kedua. Saya waktu itu sebenarnya oke-oke aja sih minasan, karena saya juga lihat di poin-poin nilai gitu ya. Saya sempat agak kecontek gitu ya karena memang berhadapan sama si penguji gitu ya. Jadi kita diuji, misalkan diuji di jenis pekerjaan A nih, harus kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai langsung ditilai gitu minasan, langsung dikasih nilai kayak gitu. Dan itu kelihatan banget gitu kan, oh A, oh A. Dan yang kedua ini ternyata B minasan. Dan yang saya lihat tuh dari segi kaiwa oke, saya dapat gitu minasan, alhamdulillah dapat. Tapi yang menjadi penyebab besarnya itu dari rekan saya minasan, bukan rekan satu pekerjaan eh apa gaikokujinya, bukan, tapi dari orang Jepangnya ini minasan. Karena sebenarnya dia tuh yang diwajibkan gitu ya di ujian ini, dia tuh cuma merintah doang. Jadi kalau misalkan dari kanggosinya nggak ada perintah, saya nggak ada kewajiban untuk bergerak minasan. Misalkan tolong kamu ambilin minuman, oke, saya udah ambilin misalkan minuman, langsung si kanggosinya itu misalkan ya, tolong bukain tutupnya, oke, kita buka tutupnya. Terus kalau misalkan saya mendadak ujuk-ujuk minum gitu minasan, tiba-tiba kita minum, itu namanya ihang atau pelanggaran, penalti ya minasan. Makanya saya itu sama sekali nggak bisa bergerak selain dari arahan dari si penguji dari si kanggosi ini minasan. Dan kesalahannya itu ada di si kanggosinya gitu minasan. Nah, pada waktu itu sebenarnya kanggos itu semestinya nyuruh aja ke saya. Pada waktu itu ada yang lupa gitu, nggak bawa baju. Nah, si bajunya tuh ketinggalan karena memang di ujian kedua itu bagian cakudatsu gitu minasan. Nah, di cakudatsu ini ada harus mempersiapkan 2 baju minasan. Nah, si 2 baju ini yang mana nantinya kita akan menyodorkan ke ryosasangnya untuk memberikan pilihan. Misalkan sumimasen, nani sang, dochiga itu omoimasu ka, atau dorega yofuku ni shitai desu ka, misalkan kayak gitu ya minasan. Jadi memilih gitu kan, memberikan keleluasaan untuk si ryosasang memilih salah satu baju yang kita sodorkan kayak gitu. Dan waktu itu tiba-tiba minasan si kanggosinya itu tiba-tiba lari gitu minasan, langsung keluar. Saya juga kaget, kenapa kok dia lari gitu kan. Ternyata dia tuh pas datang ke sini ke tempat cakudatsunya gitu ya, datsuisitsu, ternyata bawa baju gitu. Dan saya kan kaget, bukannya harus nyuruh saya di dalam hati gitu kan. Ternyata benar minasan, dari pihak pengujinya tuh langsung, kenapa gitu kan kamu malah bawa bajunya sendirian, bukannya kamu eh, nyuruh ke ini anak magang ini gitu kan buat bawa baju ke sini gitu. Salahnya di situ minasan, langsung itu mendadak udah stop, langsung lanjut ke ujian yang selanjutnya gitu. Benar-benar shock di situ minasan.
aduh saya pikir apakah saya nggak bakalan lulus nih di ujian ini gitu kan. Ternyata saya dikasih berbagai macam arahan, kemudian dikasih kayak apa penjelasan-penjelasan dari si ini pengujinya minasang, bahwa kalau misalkan kamu ini dapat pelanggarannya karena si kanggosinya tadi melakukan kesalahan. Jadi kamu sebenarnya di sini nggak dapat nilai praktek, tapi kamu dapat nilai ujiannya, minasang ujian yang mana dari segi kaiwa gitu. Dari segi kaiwa saya dapat, tapi dari segi praktek saya nggak dapat waktu itu. Tapi di sana juga ada not minasang, karena memang itu bukan kesalahan dari pihak pemagangnya gitu, dari pihak saya pribadi bukan, tapi kesalahannya dari anggosinya kayak gitu. Lanjut aja kita ke ujian yang ketiga, oke lolos, ujian keempat beres, dan alhamdulillah eh, meskipun gitu ya saya udah ngerasakan tenang gitu minasang, udah beres ujian semuanya, tapi kan ini nilai ujiannya nih belum apa, belum tentu, belum pasti gitu kan, karena ada space waktu sekitar 2 sampai 3 minggu minasang, bahkan ada yang 1 bulan gitu. Saya bener deg-degan situ, bahkan si kanggosinya ini meminta maaf yang sebesar-besarnya, saya sampai nangis gitu minasang. Saya ditarik, Iwan Sang katanya mohon maaf banget gitu ya, karena ini memang sepenuhnya kesalahan saya katanya gitu ya ke saya. Ya saya bilang kan ini nggak ada jalan lain gitu ya, nggak ada cara lain lagi, meskipun saya istilahnya marah-marah di situ atau nggak mau maafin gitu kan, tetap nggak bakalan ada jalan keluar minasang. Karena apa? Karena memang nggak bisa, di ujiannya ini nggak bisa diulang lagi gitu minasang, ujian yang pertama ini memang gitu ya, meskipun kita nggak lolos di ujian tahun pertama yang ke-1 gitu, masih ada ujian yang keduanya minasang nih. Kalau misalkan jadi ujiannya tuh ada beberapa kali apa kesempatan minasang, entah 2 kali atau 3 kali ya, yang pasti kalau misalkan di ujian pertama kita nggak lulus, nanti kita akan mengulang lagi gitu di ujian yang kedua. Ujiannya entah sama atau berbeda, saya kurang paham. Yang pasti kalau misalkan saya harus mengikuti ujian yang kedua kalinya, ini malu minasang. Malunya kenapa? Karena memang ini kalau kita mengikuti ujian itu harus membayar lagi minasang. Yang mana si uangnya itu nggak ini ya, nggak kecil minasang, lumayan mahal gitu. Dan tanggung jawab sepenuhnya memang bukan saya yang bayar, tapi perusahaan gitu minasang, perusahaan yang membayarkannya untuk kita. Pada intinya malu lah kalau misalkan saya nggak lulus gitu ya minasang. Luar biasa sekali sih pengalaman yang nggak bisa saya lupakan selama saya kerja di Jepang kayak gitu. Ternyata yang namanya penalti itu benar-benar ada minasang, dan bahkan penguji di Jepang tuh kalau misalkan udah aturannya kayak gitu saklek banget minasang. Nggak bisa kita neko-neko kayak misalkan saya mohon mau diulang lagi untuk ujian pertama ini, nggak bisa minasang. Itu benar-benar ya, luar biasanya orang Jepang tuh. Hebat sih benar. Jadi benar-benar teguh dengan aturannya, emang kalau kayak gitu ya kayak gitu minasang. Tapi alhamdulillahnya dengan hasilnya saya lulus minasang, dan bukaku tuh di belakangnya juga ada nih, ada 2 lembar soalnya minasang. Sangat-sangat luar biasa pokoknya. Buat kalian yang mau kerja ke Jepang ya, untuk job kaigo atau untuk job yang lain-lain lah gitu ya, kalian harus mempertimbangkan dulu ya minasang, minat kalian, passion kalian itu ada di mana gitu passionnya ya. Minum dulu minasang. Ya sebenarnya sih saya masih banyak banget nih cerita yang belum lengkap, pengen banyak banget sharing sama minasang gitu ya, pengalaman-pengalaman saya kerja di Jepang kayak gimana, kemudian aturan yang kita tempuh gitu kan untuk bekerja di Jepang kayak gimana. Tapi sayangnya ini kayaknya waktunya kepanjangan deh minasang. Makanya dari itu terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di lain waktu. Kita akan membahas regulasi dan lain-lain lah minasang ya, yang pada intinya informasi yang saya sampaikan bisa gitu ya, bisa diterima ke kalian yang sangat membutuhkan informasi-informasi terbaru dari Jepang kayak gitu minasang. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye.